Malam itu, di permukaan Danau Toba yang tenang, sesuatu bergerak di bawah air. Bayangan hitam raksasa melintas, menciptakan riak yang tak wajar. Penduduk desa hanya bisa berbisik takut, menghindari danau saat matahari tenggelam. Arman, seorang pemuda pemberani, menolak tunduk pada ketakutan. Ia telah mendengar desas-desus tentang siluman ular yang dikutuk, tetapi baginya, itu hanya legenda. Namun, ketika matanya menangkap sorot merah menyala di kegelapan air, ia menyadari satu hal. Ini bukan sekadar mitos. Di balik legenda tua yang terlupakan, ada kebenaran yang siap bangkit. Danau Toba menyimpan kutukan yang belum terselesaikan, dan Arman harus mengungkap rahasia yang bisa mengubah segalanya sebelum terlambat. Legenda ular raksasa, kutukan abadi di Danau Toba. Malam itu, langit tampak kelam dengan kilatan petir sesekali menyambar di kejauhan. Danau Toba yang biasanya tenang, kini beriak pelan seolah menyimpan sesuatu di dasarnya. Penduduk desa sering berbicara tentang bayangan besar yang muncul di permukaan air, sesekali menggeliat sebelum lenyap dalam kegelapan. Arman, seorang pemuda pemberani berusia 25 tahun, tak pernah percaya pada cerita-cerita itu. Namun malam ini berbeda. Ia berdiri di tepi danau, matanya tajam menatap permukaan air yang tampak bergetar aneh. Mungkinkah benar ada sesuatu di sana? Gumamnya. Seorang nelayan tua yang kebetulan melintas memperingatkan Arman. "Nak, jangan berdiri terlalu dekat dengan air. Sudah banyak yang hilang tanpa jejak setelah melihat bayangan itu," katanya dengan suara bergetar. Arman hanya tersenyum kecil. "Pak Tua, mungkin itu hanya ikan besar atau arus air yang aneh. Saya akan mencari tahu sendiri," ucapnya penuh keyakinan. Ia kemudian menaiki perahu kecilnya dan mulai mendayung ke tengah danau. Malam semakin larut dan angin bertiup lebih kencang. Saat itulah ia melihatnya, sebuah bayangan hitam raksasa yang berkelebat di bawah permukaan air. Jantungnya berdegup kencang. Itu bukan bayangan biasa, bukan ikan atau arus. Arman meraih senter dari sakunya dan mengarahkannya ke air. Seketika, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sepasang mata merah menyala menatapnya dari kedalaman. Sebelum ia bisa bereaksi, gelombang besar muncul, mengguncang perahunya. Arman jatuh ke dalam air, tubuhnya terombang-ambing oleh arus yang kuat. Saat ia berusaha berenang ke permukaan, ia melihat sosok hitam besar bergerak mendekatinya. Dengan napas tersengal, ia berhasil meraih pinggiran perahu dan naik kembali, tubuhnya gemetar. Ia mendayung secepat mungkin kembali ke daratan. Setelah mencapai tepi, ia terjatuh di atas tanah, tubuhnya basah kuyup dan napasnya memburu. Ia menatap danau yang kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Arman tahu, malam ini ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik legenda yang selama ini dianggap mitos. Keesokan paginya, Arman duduk di depan rumah kakeknya, Pak Darman, seorang tetua desa yang dihormati. Wajahnya masih pucat setelah pengalaman semalam. Kakeknya menatapnya dengan tajam, seolah tahu apa yang telah terjadi. "Kau melihatnya, bukan?" tanya Pak Darman dengan suara berat. Arman terkejut. "Kakek tahu tentang itu?" Pak Darman menghela napas panjang. Ia menyesap kopinya sebelum mulai bercerita. "Dulu, sebelum desa ini sebesar sekarang, ada seorang wanita bernama Nauli. Ia bukan wanita biasa, melainkan seorang penjaga danau. Beberapa orang percaya ia adalah titisan dewa, sementara yang lain menganggapnya sebagai kutukan." Arman menelan ludah. "Kutukan?" Pak Darman mengangguk. "Nauli jatuh cinta pada seorang pria bernama Sutan. Tetapi cintanya dikhianati. Ia dikorbankan oleh orang-orang yang menganggapnya sebagai pembawa sial. Sebelum menghilang ke dalam danau, ia bersumpah akan kembali sebagai siluman ular
untuk membalas dendam. Arman merasa bulu kuduknya meremang. Cerita itu terdengar seperti dongeng, tapi setelah apa yang ia alami semalam, ia mulai percaya. Apa mungkin yang kulihat tadi malam adalah Nauli? Bisiknya. Pak Darman menatap cucunya dengan tatapan prihatin. Mungkin sudah waktunya kau mengetahui lebih banyak, Arman. Tapi berhati-hatilah, karena semakin dalam kau mencari, semakin besar bahaya yang akan kau hadapi. Arman mengepalkan tangannya. Ia tak bisa mundur sekarang. Ia harus mengungkap kebenaran di balik legenda ini, apapun risikonya. Malam kembali menyelimuti Danau Toba. Arman duduk di tepi perahu kecilnya, hatinya berdebar kencang. Meski peristiwa semalam masih menghantui pikirannya, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk kembali ke tengah danau. Kali ini lebih siap menghadapi apapun yang akan muncul. Saat perahunya meluncur perlahan di atas air yang tenang, angin dingin berembus, membawa suara lirih seperti bisikan. Arman merasakan bulu kuduknya meremang, tapi ia tetap mendayung. Tiba-tiba, riak kecil muncul di sekitar perahunya. Air berputar perlahan, membentuk lingkaran yang semakin melebar. Arman menyorotkan senternya ke air, dan saat itulah ia melihatnya. Sesosok wanita muncul dari permukaan danau. Wanita itu tampak anggun, mengenakan kain putih yang basah, menempel di tubuhnya. Rambut hitam panjangnya terurai hingga menyentuh air, dan wajahnya pucat bagai bulan. Namun, yang paling mencolok adalah matanya. Merah menyala, penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Arman membeku. Mulutnya ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Wanita itu menatapnya lekat-lekat sebelum perlahan melayang di atas permukaan air. "Manusia, kau telah mengusik kedamaianku." Suara wanita itu terdengar, menggema seperti berasal dari dasar danau. Arman mencoba mengendalikan ketakutannya. "Siapa? Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyuman itu tak membawa ketenangan. "Aku adalah Nauli, penjaga danau ini, sekaligus korban pengkhianatan manusia." Jantung Arman berdegup semakin kencang. Ia tahu legenda itu, tapi melihatnya sendiri membuat semuanya terasa lebih nyata dan mengerikan. Nauli melayang semakin dekat. Danau di sekeliling mereka mendadak beriak hebat, seolah merespons kehadirannya. "Arman, kau adalah keturunan dari mereka yang dulu mengkhianatiku," bisiknya tajam. Arman terperanjat. "Apa maksudmu?" Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Nauli mengangkat tangannya. Angin kencang bertiup, ombak kecil mengguncang perahu Arman. Suaranya menggema di seluruh danau. "Kutukanku belum berakhir, dan kau adalah bagian dari takdir ini." Arman menatap Nauli dengan ketakutan dan kebingungan. Kutukan? Keturunan pengkhianat? Semua ini terdengar seperti dongeng, tapi kehadiran Nauli yang nyata di depannya membuatnya sulit menyangkal. Nauli melayang di udara, matanya semakin berkilat merah. "Aku telah menunggu selama ratusan tahun. Dendamku belum tuntas dan waktunya telah tiba." Arman menggertakkan giginya, berusaha tetap tenang. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Nauli mendekat, tangannya yang pucat menyentuh permukaan air, menciptakan riak yang berpendar kehijauan. "Dulu, manusia mengikatku dengan sumpah dusta, membuangku ke dasar danau, membiarkanku membusuk dalam kesepian. Aku bersumpah akan membalas dendam." Arman mundur selangkah di atas perahunya. "Tapi, aku tidak tahu menahu soal itu. Aku bukan bagian dari masa lalu itu." Nauli tertawa pelan, tapi suara tawanya penuh kepedihan. "Darahmu membawa dosa mereka, Arman, dan kau tidak bisa lari dari kutukan ini." Tiba-tiba, langit berubah muram, petir menyambar di kejauhan. Air danau mulai bergolak, seperti ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman.
Nauli mengangkat tangannya ke langit dan suara jeritan samar terdengar dari bawah air. Kutukan ini belum selesai, dan jika tak ada yang menebusnya, desa ini akan musnah dalam amarahku. Arman tersentak. Tunggu, apa maksudmu? Nauli menatapnya dengan tajam. Malam purnama berikutnya, air danau akan menelan desa ini. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus mencari cara untuk membebaskanku dari belenggu dendam. Ombak semakin besar, memaksa perahu Arman terombang-ambing. Nauli perlahan menghilang ke dalam air, hanya menyisakan suara berbisik di telinga Arman. Waktumu tidak banyak, Arman. Lalu semuanya kembali sunyi. Arman terduduk lemas di perahunya. Ia kini menyadari ini bukan hanya legenda. Kutukan Nauli adalah nyata, dan jika ia tidak melakukan sesuatu, desa mereka akan binasa. Keesokan harinya, Arman duduk termenung di tepi Danau Toba. Pikirannya kacau oleh pertemuannya dengan Nauli. Kata-kata siluman itu terus terngiang di telinganya. Desa ini akan musnah jika ia tidak menemukan cara untuk menghentikan kutukan. Arman tahu satu-satunya cara untuk menemukan jawabannya adalah dengan menyelami danau. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di dasar sana, tapi tekadnya sudah bulat. Dengan perlengkapan menyelam seadanya, Arman turun ke dalam air yang dingin. Cahaya matahari yang menembus permukaan mulai memudar seiring dengan kedalamannya. Semakin dalam ia menyelam, semakin sunyi dan kelam sekelilingnya. Beberapa menit berlalu sebelum Arman melihat sesuatu, sebuah celah batu besar di dasar danau. Ia mendekat, menyadari bahwa itu bukan sekadar celah, melainkan sebuah gua di bawah air. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalamnya. Di dalam gua, pemandangan yang menakjubkan terbentang di hadapannya. Dinding gua dihiasi ukiran kuno, menggambarkan sosok seorang wanita yang berubah menjadi seekor ular raksasa. Arman menggerakkan tangannya, membersihkan lumut yang menutupi bagian ukiran lainnya. Matanya membelalak saat melihat adegan berikutnya. Seorang pria membawa sebilah belati yang bersinar di bawah cahaya bulan, menancapkannya ke tanah. Sementara sosok ular raksasa itu tampak terkurung dalam lingkaran cahaya. Arman mengerutkan kening. Jadi, ada cara untuk menyegel Nauli, pikirnya. Ia menyusuri lebih jauh ke dalam gua dan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah prasasti batu dengan tulisan kuno yang samar. Sayangnya, ia tidak bisa membacanya. Sadar bahwa ia membutuhkan bantuan untuk menerjemahkannya, Arman segera berenang keluar gua dan kembali ke permukaan. Dengan napas tersengal, ia naik ke perahunya, membawa serta secarik kertas berisi gambar ukiran yang ia buat di bawah sana. Ia harus mencari seseorang yang memahami tulisan kuno ini sebelum segalanya terlambat. Malam itu, setelah lelah berusaha menerjemahkan ukiran yang ia temukan, Arman akhirnya tertidur di depan rumah kakeknya. Namun, tidurnya tidaklah tenang. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat asing, sebuah hutan lebat yang diselimuti kabut. Di tengah hutan, berdiri seorang pria tua dengan pakaian adat Batak, tongkat kayu di tangannya bersinar redup. Arman, suara pria itu bergema, lembut namun penuh wibawa. Arman mendekat, merasa seolah ia mengenal pria itu. "Siapa Anda?" tanyanya. Pria itu tersenyum. "Aku adalah leluhurmu, salah satu dari mereka yang dahulu terlibat dalam nasib Nauli." Arman terdiam. Ia ingin marah karena leluhurnya adalah bagian dari pengkhianatan masa lalu. Tetapi saat ini yang lebih penting adalah menemukan cara untuk menghentikan kutukan. "Aku sudah menemukan gua di dasar danau," kata Arman. "Aku tahu ada cara untuk menyegel Nauli, tapi aku tidak mengerti tulisan kuno yang terukir di sana." Pria tua itu mengangguk pelan. "Kau berada di jalur yang benar. Prasasti itu menceritakan tentang sebuah pusaka, belati Cianjur, senjata yang digunakan untuk mengurung Nauli dahulu. Hanya belati itu
yang dapat menghentikannya sekarang. Arman menelan ludah. Di mana aku bisa menemukannya? Pria itu menghela napas. Belati itu telah lama hilang, disembunyikan oleh keturunan pengkhianat. Kau harus menemukannya sebelum purnama tiba, atau semuanya akan berakhir. Kabut di sekitar mulai menebal, membuat sosok pria tua itu semakin samar. Tunggu, seru Arman. Bagaimana aku menemukannya? Suara pria tua itu bergema di telinganya sebelum menghilang. Carilah di tempat di mana darah pengkhianatan pertama kali ditumpahkan. Arman terbangun dengan napas memburu. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah pesan dari leluhurnya. Sekarang ia punya petunjuk. Tapi ia masih harus mencari tahu di mana letak darah pengkhianatan itu tertumpah. Arman mengingat pesan leluhurnya. Carilah di tempat di mana darah pengkhianatan pertama kali ditumpahkan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan maksud dari kata-kata itu, hingga akhirnya teringat sebuah kisah lama yang pernah diceritakan oleh kakeknya tentang hutan larangan. Hutan itu terletak di perbatasan desa, tempat yang dipercaya sebagai lokasi pertempuran besar di masa lalu. Konon, darah para pengkhianat mengalir di tanahnya, menjadikannya tempat terkutuk yang dihindari penduduk. Tanpa membuang waktu, Arman mempersiapkan diri. Dengan hanya membawa pisau kecil dan obor, ia memasuki hutan yang gelap dan sunyi. Udara di dalam hutan terasa berat, dipenuhi aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Langkah demi langkah, Arman menyusuri jalur setapak yang hampir tertutup semak belukar. Bayangan pepohonan menjulang tinggi, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang seolah mengawasinya. Tiba-tiba, angin dingin berembus, membawa suara bisikan samar. Arman berhenti, jantungnya berdegup kencang. Belati Cianjur, ada di sini. Suara itu terdengar dari balik pohon besar dengan batang hitam pekat. Arman melangkah mendekat, dan di bawah akar pohon yang menjalar, ia melihat sesuatu yang terkubur separuh di dalam tanah. Sebuah belati berukir dengan gagang berlapis emas. Tangannya gemetar saat meraih belati itu. Begitu jari-jarinya menyentuh gagangnya, angin kencang bertiup, membuat pepohonan bergoyang keras. Arman merasa seolah ada sesuatu yang bangkit. Ia mencabut belati itu dengan kuat, dan begitu bilahnya terlepas dari tanah, suara jeritan panjang menggema di seluruh hutan. Arman terperanjat, tubuhnya menegang. Tanah di bawahnya bergetar, dan dari balik pepohonan, bayangan-bayangan hitam bermunculan, mengejarnya dengan kecepatan mengerikan. Tanpa berpikir panjang, Arman berlari sekuat tenaga, menggenggam erat belati pusaka itu. Ia tahu ia harus segera kembali ke desa sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Malam itu, saat Arman kembali ke tepi danau, sesuatu terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin dan kabut tebal menggantung di atas air, lebih pekat dari sebelumnya. Arman menggenggam belati Cianjur erat-erat. Ia tahu Nauli semakin kuat dan waktunya semakin sedikit. Tiba-tiba, dari dalam kabut terdengar suara gemuruh, disusul oleh suara desisan panjang yang menggetarkan tanah. Air danau mulai bergolak, membentuk pusaran besar di tengahnya. Arman mundur beberapa langkah, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Seketika, dari dalam pusaran, sosok Nauli muncul. Kali ini, ia tidak lagi berbentuk wanita cantik. Tubuhnya menjulang tinggi, sisik emasnya berkilauan di bawah cahaya bulan. Mata merahnya bersinar dengan penuh amarah. "Kau pikir kau bisa menghentikanku, Arman?" Suara Nauli menggema di seluruh danau. "Kutukan ini sudah terukir dalam darahmu." Arman menelan ludah. Tangannya berkeringat, tapi ia tetap menggenggam belati erat-erat. "Aku tidak ingin melawanmu, Nauli. Aku hanya ingin menghentikan kehancuran ini," seru Arman. Nauli tertawa sinis. "Sudah terlambat. Purnama telah tiba.
Desa ini akan tenggelam seperti bagaimana aku dulu ditenggelamkan dalam pengkhianatan. Tiba-tiba, air danau meluap ke daratan, membanjiri desa dengan cepat. Arman tahu ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus mencari cara untuk menggunakan belati ini sebelum segalanya terlambat. Di antara kabut tebal dan suara jeritan warga desa, Arman bersiap menghadapi siluman ular yang kini mengamuk dengan kekuatan penuh. Air danau terus meluap, menggenangi tepi desa dengan arus deras. Kabut tebal menutupi hampir seluruh wilayah, menyisakan hanya siluet-siluet samar dari rumah-rumah yang mulai tergenang. Di tengah kekacauan itu, Arman berdiri tegak di tepi danau, berhadapan langsung dengan Nauli. Siluman ular itu semakin besar, sisiknya yang berkilauan tampak memantulkan cahaya bulan. Matanya menyala merah, penuh amarah dan kebencian yang telah lama ia pendam. Suara desisannya menggema, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Arman mengangkat belati Cianjur, merasakan energi aneh mengalir ke dalam tubuhnya. Ia tahu ini satu-satunya senjata yang bisa menghentikan Nauli. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini," serunya. Suaranya bergetar tapi penuh keberanian. Nauli mengeluarkan tawa dingin. "Kau pikir belati itu cukup untuk menghentikanku? Aku telah terkutuk selama berabad-abad. Aku tidak bisa dihentikan." Dengan gerakan cepat, Nauli menerjang ke arah Arman. Ia melompat ke samping, nyaris menghindari ekor besar yang menghantam tanah, menciptakan lubang besar di tempatnya berdiri tadi. Arman mencoba menusukkan belati ke tubuh Nauli saat siluman itu menyerangnya lagi. Tapi Nauli begitu cepat. Ia berkelit dan melingkari Arman dengan tubuhnya yang besar, membuat pemuda itu terjebak. Arman menggenggam belati erat-erat, berusaha mencari celah untuk menyerang. Namun, sebelum ia bisa bergerak, tubuhnya terangkat ke udara. Nauli telah membelitnya dengan kuat. Arman meronta, merasakan tubuhnya semakin terhimpit. Nafasnya semakin sesak, pandangannya mulai berkunang-kunang. Ia mengangkat belati, mencoba menusukkannya ke tubuh Nauli, tapi siluman itu menggeram dan semakin mempererat belitannya. "Ini akhirnya, Arman," bisik Nauli, suaranya dingin. "Aku akan menghapus semua jejak pengkhianatan itu, mulai dari dirimu." Arman hampir kehilangan kesadaran ketika tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. "Sarang, lepas dia!" Suara itu datang dari Sari, sahabat Arman sejak kecil. Gadis itu berdiri di tepi danau dengan wajah penuh ketakutan, tapi matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, Sari mengangkat sebatang tombak kayu dan melemparkannya ke arah Nauli. Tombak itu tidak melukai siluman ular, tapi cukup untuk membuatnya terganggu sesaat. Kesempatan itu dimanfaatkan Arman sebaik mungkin. Dengan segenap tenaga yang tersisa, ia menusukkan belati Cianjur ke tubuh Nauli. Teriakan kesakitan menggema di udara. Nauli melepaskan cengkeramannya, membuat Arman jatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Luka di tubuh Nauli mulai bersinar, tanda bahwa belati itu mulai bekerja. Namun, Nauli masih belum kalah. Dengan geram, ia menatap Sari yang berdiri tidak jauh dari Arman. "Kau berani menantangku?" Sari menelan ludah, tapi ia tidak mundur. "Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Arman." Nauli menggeram, dan dengan kecepatan luar biasa, ia menerjang ke arah Sari. Arman terbelalak. Tidak. Semuanya terasa begitu cepat. Sari mencoba menghindar, tapi Nauli lebih cepat. Cakar tajamnya menghantam tubuh gadis itu, melemparkannya ke tanah dengan keras. "Sari!" Arman berlari ke arah sahabatnya yang terkapar. Darah mengalir dari luka di tubuhnya. Sari tersenyum lemah. "Aku hanya ingin membantu," bisiknya. Arman mengepalkan tangan.
Amarah membara di dalam dirinya. Ia berdiri, menatap Nauli dengan mata penuh dendam. "Kau sudah melewati batas, Nauli," geramnya. "Kali ini, aku akan memastikan kau tidak akan kembali lagi." Dengan belati Cianjur yang bersinar lebih terang, Arman bersiap melancarkan serangan terakhir. Arman berdiri di atas tanah yang basah, belati Cianjur tergenggam erat di tangannya. Nauli menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan kesakitan, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. "Aku tidak dikutuk karena kejahatan, Arman." Suara Nauli bergetar. "Aku dikutuk karena cinta." Arman terdiam. Napasnya masih memburu, amarahnya masih berkobar karena Sari terluka. Tapi kata-kata Nauli menimbulkan keraguan di hatinya. "Jangan percaya padanya, Arman," teriak seorang warga desa yang mulai berkumpul di kejauhan. "Dia siluman. Dia hanya ingin menipumu." Namun Arman tetap diam. Ia ingin mendengar penjelasan Nauli. "Dulu aku bukanlah siluman," lanjut Nauli. "Aku seorang manusia, seorang perempuan biasa yang jatuh cinta kepada seorang pria dari desamu. Namanya Dharma. Tapi cinta kami dilarang." Arman merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Nama itu, ia pernah mendengar cerita tentang Dharma dari kakeknya. "Keluarganya menganggapku pembawa sial. Mereka menuduhku sebagai penyihir yang akan membawa bencana," lanjut Nauli. "Aku dituduh memperdaya Dharma dan mereka menenggelamkanku di danau ini." Suara Nauli bergetar, penuh kesedihan. "Namun, sebelum ajal menjemput, aku bersumpah bahwa aku akan kembali. Dan mereka yang menghancurkan hidupku akan merasakan penderitaanku." Arman menggertakkan giginya. Ia bisa merasakan kepedihan Nauli. Bagaimana dendam itu tumbuh dari pengkhianatan yang dilakukan manusia sendiri. Tapi, apa yang dilakukannya sekarang menghancurkan desa adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. "Aku tidak peduli pada keturunan mereka," lanjut Nauli, matanya berkilat. "Aku hanya ingin mengakhiri kutukan ini. Aku ingin bebas." Arman menatap belati Cianjur di tangannya. Tiba-tiba, ia bertanya-tanya, apakah membunuh Nauli benar-benar satu-satunya cara? Arman menarik napas dalam-dalam, pikirannya kacau. Jika Nauli memang dikutuk karena cinta dan bukan karena kejahatan, maka harus ada cara lain untuk mengakhiri kutukan ini. Ia memikirkan kembali ukiran yang ia lihat di gua dasar danau. Salah satu simbol yang terpahat di dinding menggambarkan belati Cianjur, tapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyatukan sesuatu. Tiba-tiba, kata-kata roh leluhurnya di dalam mimpi terlintas di benaknya. Hanya air yang dapat menghapus kutukan yang tertulis di darah. "Air?" gumam Arman. Ia menoleh ke danau yang masih bergolak. "Air suci!" Arman menatap Nauli yang masih berdiri di depan danau. "Nauli, aku tahu cara membebaskanmu," katanya dengan suara mantap. Nauli menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" "Kutukanmu tidak akan berakhir hanya dengan kematian. Dendammu sudah mengikat jiwamu di danau ini. Tapi jika belati Cianjur disatukan dengan air suci, mungkin itu bisa membebaskanmu." "Jelas, Arman." Nauli terdiam. Air matanya menetes, bercampur dengan rintik hujan yang mulai turun. "Kau yakin itu bisa mengakhirinya?" "Aku tidak tahu pasti," jawab Arman jujur. "Tapi aku tidak ingin membunuhmu jika ada cara lain." Nauli menatap langit, lalu kembali menatap Arman. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. "Lakukanlah," akhirnya Nauli berkata. Arman mengangguk. Ia berlari menuju pura tua di tepi danau, tempat di mana air suci masih disimpan untuk upacara adat. Namun, sebelum ia sampai ke sana, sesuatu terjadi. Tanah bergetar hebat, dan dari dalam danau muncul sesuatu yang lebih mengerikan. Malam kembali menyelimuti Danau Toba. Arman duduk di tepi perahu kecilnya, hatinya berdebar kencang. Meski peristiwa semalam masih menghantui pikirannya,
rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia memutuskan untuk kembali ke tengah danau. Kali ini lebih siap menghadapi apapun yang akan muncul. Saat perahunya meluncur perlahan di atas air yang tenang, angin dingin berembus, membawa suara lirih seperti bisikan. Arman merasakan bulu kuduknya meremang, tapi ia tetap mendayung. Tiba-tiba, riak kecil muncul di sekitar perahunya. Air berputar perlahan, membentuk lingkaran yang semakin melebar. Arman menyorotkan senternya ke air, dan saat itulah ia melihatnya. Sesosok wanita muncul dari permukaan danau. Wanita itu tampak anggun, mengenakan kain putih yang basah, menempel di tubuhnya. Rambut hitam panjangnya terurai hingga menyentuh air, dan wajahnya pucat bagai bulan. Namun, yang paling mencolok adalah matanya. Merah menyala, penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Arman membeku. Mulutnya ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Wanita itu menatapnya lekat-lekat sebelum perlahan melayang di atas permukaan air. "Manusia, kau telah mengusik kedamaianku." Suara wanita itu terdengar, menggema seperti berasal dari dasar danau. Arman mencoba mengendalikan ketakutannya. "Siapa? Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum tipis, tapi senyuman itu tak membawa ketenangan. "Aku adalah Nauli, penjaga danau ini, sekaligus korban pengkhianatan manusia." Jantung Arman berdegup semakin kencang. Ia tahu legenda itu, tapi melihatnya sendiri membuat semuanya terasa lebih nyata dan mengerikan. Nauli melayang semakin dekat. Danau di sekeliling mereka mendadak beriak hebat, seolah merespons kehadirannya. "Arman, kau adalah keturunan dari mereka yang dulu mengkhianatiku," bisiknya tajam. Arman terperanjat. "Apa maksudmu?" Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Nauli mengangkat tangannya. Angin kencang bertiup, ombak kecil mengguncang perahu Arman. Suaranya menggema di seluruh danau. "Kutukanku belum berakhir, dan kau adalah bagian dari takdir ini." Arman menatap Nauli dengan ketakutan dan kebingungan. Kutukan? Keturunan pengkhianat? Semua ini terdengar seperti dongeng, tapi kehadiran Nauli yang nyata di depannya membuatnya sulit menyangkal. Nauli melayang di udara, matanya semakin berkilat merah. "Aku telah menunggu selama ratusan tahun. Dendamku belum tuntas dan waktunya telah tiba." Arman menggertakkan giginya, berusaha tetap tenang. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Nauli mendekat, tangannya yang pucat menyentuh permukaan air, menciptakan riak yang berpendar kehijauan. "Dulu, manusia mengikatku dengan sumpah dusta, membuangku ke dasar danau, membiarkanku membusuk dalam kesepian. Aku bersumpah akan membalas dendam." Arman mundur selangkah di atas perahunya. "Tapi, aku tidak tahu menahu soal itu. Aku bukan bagian dari masa lalu itu." Nauli tertawa pelan, tapi suara tawanya penuh kepedihan. "Darahmu membawa dosa mereka, Arman, dan kau tidak bisa lari dari kutukan ini." Tiba-tiba, langit berubah muram, petir menyambar di kejauhan. Air danau mulai bergolak, seperti ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Nauli mengangkat tangannya ke langit, dan suara jeritan samar terdengar dari bawah air. Kutukan ini belum selesai, dan jika tak ada yang menebusnya, desa ini akan musnah dalam amarahku. Arman tersentak. "Tunggu, apa maksudmu?" Nauli menatapnya dengan tajam. "Malam purnama berikutnya, air danau akan menelan desa ini. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus mencari cara untuk membebaskanku dari belenggu dendam." Ombak semakin besar, memaksa perahu Arman terombang-ambing. Nauli perlahan menghilang ke dalam air, hanya menyisakan suara berbisik di telinga Arman. "Waktumu tidak banyak, Arman." Lalu semuanya kembali sunyi. Arman terduduk lemas di perahunya. Ia kini menyadari ini bukan hanya legenda. Kutukan Nauli adalah nyata.
Dan jika ia tidak melakukan sesuatu, desa mereka akan binasa. Danau Toba kembali tenang. Riak-riak air yang tadi bergejolak kini hanya menyisakan ketenangan, seolah semua penderitaan yang menghantuinya selama berabad-abad telah lenyap bersama Nauli. Langit yang semula kelam perlahan cerah, bulan purnama bersinar lembut di atas permukaan air. Arman berdiri di tepi danau, menatap kosong ke arah tempat di mana Nauli menghilang. Hatinya masih bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran bahwa legenda yang selama ini dianggap mitos ternyata nyata adanya. Sari yang sudah mulai siuman berjalan tertatih mendekatinya. "Dia sudah pergi?" tanyanya lirih. Arman mengangguk pelan. "Ya, dia bebas sekarang." Penduduk desa yang menyaksikan semuanya masih terdiam dalam keterkejutan. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, seakan tidak percaya bahwa siluman yang mereka takuti selama ini bukanlah sekadar monster, melainkan jiwa yang tersiksa karena pengkhianatan masa lalu. Kepala desa akhirnya maju ke depan, mendekati Arman. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Kami salah menilai semuanya. Kami mengira Nauli adalah ancaman. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah dia korban dari kebencian kita sendiri." Arman mengepalkan tangannya. Dendam tidak membawa apa-apa selain kehancuran. Bukan hanya untuk mereka yang menaruh dendam, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kepala desa mengangguk, lalu menoleh ke arah warganya. "Mulai hari ini, kita akan mengenang Nauli bukan sebagai siluman yang ingin membinasakan kita, tetapi sebagai jiwa yang akhirnya menemukan kedamaiannya." Malam itu, penduduk desa menyalakan obor di tepi danau, sebuah penghormatan terakhir untuk Nauli. Cahaya obor berkedip-kedip di permukaan air, seakan menyampaikan pesan bahwa kisahnya tidak akan pernah terlupakan. Arman menatap api yang berkobar, hatinya dipenuhi ketenangan. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Legenda Nauli mungkin telah berakhir, tetapi kisahnya akan terus hidup sebagai pengingat bahwa kebencian dan dendam hanya akan menciptakan siklus penderitaan yang tiada akhir. Danau Toba kini telah bebas dari kutukannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, airnya benar-benar tenang.